الله أكبر الله أكبر الله. Sabri, dan sabar itu kata Rasulullah pasti balasannya adalah surga. Orang yang beriman dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan sikap sabar, maka pastilah balasannya surga. Wasabru thawabuhu al-jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'il huda wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah masih beri kita banyak sekali nikmat, rahmat, karunia yang pasti kita tidak akan sanggup menghitung jumlah apalagi nilai dari nikmat rahmat Allah untuk kita. Allah masih beri kita umur sehingga kita masih ada di alam dunia ini, belum berpindah ke alam akhirat. Alhamdulillah kita diberi dalam kondisi sehat sehingga kita masih bisa beraktivitas, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali Allah, baik secara langsung di Masjid Raya Baitur Rahman ini maupun melalui radio kita dapat bertemu kembali. Malam ini kita sambung pembahasan dua kali yang sudah kita bahas pada dua pertemuan yang lalu, bahwa di antara pelajaran nilai falsafah yang diajarkan kita selama kita menjalani ibadah puasa adalah kesabaran. Nilai sabar atau perilaku sabar atau sikap sabar di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu khutbah panjang Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan juga Imam Al-Baihaqi juga Ibnu Hibban, bahwa puasa adalah bulan melatih orang yang puasa untuk memiliki sikap sabar. Wa huwa syahrus sabri, dan sabar itu kata Rasulullah pasti balasannya adalah surga. Orang yang beriman dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan sikap sabar, maka pastilah balasannya surga. Wasabru thawabuhu al-jannah. Dan kita sudah sampaikan yang lalu, dan kita ulang dengan sangat singkat untuk kita sambung, bahwa kalau kita lihat dari pendekatan makna bahasa antara kata sabar dengan kata puasa dalam bahasa Arab itu sama. Artinya adalah menahan diri. Secara istilah juga
punya definisi yang berdekatan, yang intinya ada pada kemampuan menahan diri dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Berikut juga kemampuan menahan diri dalam melakukan apa yang Allah perintahkan. Sehingga di antara definisi sabar, seperti yang sudah kita baca di kitab Syekh Saleh Al-Munajjid A'malul Qulub, bahwa sabar itu secara bahasa adalah habsun nafsi, atau secara istilah ala fi'li syai'in aradahullah, menahan diri kita di dalam mengerjakan apa yang diinginkan Allah, au an fi'li syai'in nahallahu anhu, atau menahan diri dari tidak melakukan apa yang Allah larang. Sehingga seperti yang saya sudah sebutkan, Dr. Ahmad Farid, salah seorang ulama besar Mesir, dalam kitab kecilnya Tazkiyatun Nufus, itu mengangkat definisi sabar adalah habsun nafsi an fi'li ma la yajmulu. Sabar itu menahan diri dari melakukan apapun yang tidak baik menurut syariat. Jadi orang yang punya sikap sabar dalam hidup ini adalah orang yang tidak melakukan kecuali yang baik menurut syariat. Apapun yang tidak baik, dia punya kekuatan untuk menahan tidak melakukan itu. Maka para jamaah rahimakumullah, dari definisi ini di kitab Syekh Saleh Al-Munajjid ini kemudian disebutkan bahwa sabar itu ada di dalam 3 aspek yang biasanya orang awam mungkin memahami sabar hanya di 1 aspek, yaitu ketika kita ditimpa oleh kesulitan hidup, hal-hal yang tidak nyaman di dalam hidup kita, ini yang disebut dengan musibah. Maka kita dituntut ketika itu untuk bisa menerimanya dengan penuh keikhlasan, dengan keyakinan itu tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Nah, ini yang umumnya dipahami oleh orang awam tentang sabar. Misalnya orang akan mengatakan tabar hai, remoh kadutung, Honda kaicu, tetap senyum, tetap tidak stres. Orang akan mengatakan sabar. Sabar sekali dia. Anak cuma 1, kemudian sudah meninggal. Tidak ada nampak dia stres, tidak ada nampak frustasi. Sabar sekali dia. Udah berkali-kali ikut, enggak lulus-lulus tapi enggak putus asa. Nah, ini yang umumnya. Padahal sabar di dalam menghadapi kesulitan hidup ini adalah tingkatan sabar yang paling rendah berbanding dengan sabar dalam 2 aspek lain. Maka Syekh Saleh Al-Munajjid di dalam kitabnya A'malul Qulub ini itu membahas, dan juga di berbagai kitab yang lain. Misalnya kitab Khuluqul Muslim, akhlak seorang muslim, ulama besar Mesir Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dan mungkin hampir semua ulama yang membahas tentang sabar itu membahas bahwa sabar itu ada di 3 aspek. Maka di sini dibahas maratibu as-sabri, tingkatan-tingkatan sabar.
Syekh Shalih Al-Munajjid menyebutkan bahawa as-sabru laisa martabatun wahidatun bal huwa ala maratiba. Sabar itu bukan di satu aspek saja, tapi dia di beberapa aspek. Ba'dhu tilkal maratibi afdalu minal ba'dhi al-akhar. Ada yang lebih utama daripada yang lainnya. Ada aspek sabar yang lebih utama dari aspek sabar yang lain. Apa saja? Fasabru ala ta'atillahi ta'ala a'la manzilatan minas sabri ala al-ma'asi li'annahu jinsu fi'lil wajibati a'la darajatan 'inda Allah min jinsi tarkil muharramati. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah ini lebih tinggi derajatnya berbanding sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Karena melakukan kewajiban itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada meninggalkan larangan. Yang kedua, wasabru 'anil ma'asi a'la manzilatan minas sabri 'alal aqdaril mu'limati. Sabar tidak bermaksiat kepada Allah lebih tinggi derajatnya daripada sabar terhadap hal-hal yang tidak mengenakkan dalam hidup ini. Al-aqdar al-mu'limah, artinya keputusan-keputusan Allah yang tidak mengenakkan. Lianna sabra, karena sabar alal wajibi was sabri ala tarkil haram amaliyatun ikhtiyariyah, lakinnal musibah syai'un yajri ala al-'abdi bighairi ikhtiyarihi, lidzalika kana as-sabru alayhi anzal darajatan min as-sabri ala ta'atillah was sabr an ma'siyatillah. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, sabar tidak bermaksiat kepada Allah lebih tinggi derajat dari sabar terhadap kesulitan hidup. Karena sabar dalam taat kepada Allah ini disebut dengan sabar ikhtiyari, sabar pilihan. Sabar tidak bermaksiat kepada Allah juga sabar ikhtiyari, sabar yang pilihan. Kita mau maksiat atau enggak ada pilihan. Kita mau taat enggak taat ada pilihan. Tetapi sabar terhadap kesulitan hidup ini sabar yang disebut dengan ittirari, sabar yang tidak ada pilihan. Maka derajatnya dia lebih rendah. Tidak disebut ini, tapi kita beri contoh. Orang yang kita sebut tadi meninggal anak satu-satu yang dia punya, satu-satunya, maka dia sabar. Ini memang sabar yang enggak ada pilihan. Dia enggak sabar pun anaknya juga udah mati. Gimana pun dia jungkir balik menangis, enggak ada juga anaknya lagi. Orang yang rumahnya terbakar habis, kayak mana pun dia jungkir balik menangis, rumahnya juga enggak akan lagi balik. Maka ini disebut dengan sabar ittirari. Tapi orang salat tadi waktu maghrib, mau salat dia, mau enggak salat, ada pilihan dia. Dia enggak salat, walaupun di negeri kita, negeri syariat pun, tidak ada orang yang menangkap dia kemudian menghukum dia. Orang mau maksiat atau tidak maksiat itu juga pilihan. Maka jamaah rahimakumullah, sabar terhadap kesulitan hidup ini lebih rendah derajatnya dari sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Sabar
dalam ketaatan kepada Allah lebih tinggi lagi derajat daripada sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, maka di sini diberi contoh. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kana sabru Yusuf min mutawa'ati imra'atil azizi ala sya'niha akmal min sabrihi ala ilqa'i ikhwanihi lahu fil jubbi. Sabarnya Nabi Yusuf tidak berzina dengan istri Raja Mesir, ini lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Yusuf sabar ketika dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kenapa seperti itu? Fa inna hadhihi al-umur jarat alaihi bighairi ikhtiyarihi la kasba lahu fiha laysa lil 'abdi fiha hila ghair sabar. Karena Nabi Yusuf waktu dilempar ke dalam sumur itu enggak ada pilihan, mau enggak bersabar pun udah dilempar. Wa amma sabruhu 'anil ma'siyah fa sabrun ikhtiyariyun. Sabar tidak bermaksiat, sabar tidak berzina tadi dengan istri Raja Mesir, ini sabar yang pilihan. Wala siyama ma'al asbab allati taqwa ma'aha dawa'i al-muwafaqah. Apalagi ketika ada faktor-faktor yang mendukung orang untuk kemudian bermaksiat. Kalau Nabi Yusuf apa faktor-faktor pendukungnya? Fa innahu kana syabban wada'iyatu syab ilaiha qawiyah. Pertama, Nabi Yusuf waktu itu adalah anak muda. Maka anak muda dorongan syahwatnya kuat. Wa azban laisa lahu ma yu'awwidhuhu wa yaruddu syahwatahu. Nabi Yusuf juga waktu itu adalah masih jomblo, belum menikah. Wa ghariban, dan beliau di Mesir adalah orang asing, enggak ada keluarganya, enggak ada orang kampung yang kenalnya. Wal gharib la yastahyi fi baladi ghurbatihi mimma yastahyi minhu baina ashabihi wa ahlihi. Orang asing biasanya buat maksiat di negeri orang itu enggak malu karena enggak ada orang yang kenal. Berbeda kalau dia maksiat di kampungnya. Kemudian apa kemudian faktor lainnya? Wal mar'atu jamilah wa dhatu mansib. Perempuan yang mengajaknya berzina cantik luar biasa. Kemudian punya kedudukan lagi sebagai istri raja. Wa qad ghaba ar-raqibu, dan tidak ada orang yang menjaganya, mengintainya. وهي داعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص. Nah, ketika itu tentu faktor-faktor yang mendorong Nabi Yusuf untuk berzina kuat sekali. Wa ma'a dhalika tawa'adathu illam yaf'al bis-sijni was-saghar. Bahkan istri Raja Mesir mengancam Nabi Yusuf kalau enggak mau berzina akan dipenjara dan akan dibuat menjadi hina kalau enggak mau berzina. Wa ma'a hadhihi dawa'i kulliha sabara ikhtiyaran wa itharan lima indallah. Maka ketika Nabi Yusuf dalam kondisi seperti itu, faktor pendorongnya untuk berbuat maksiat kuat sekali, diancam lagi dengan penjara, tetapi bersabar karena takut kepada azab Allah, karena lebih memilih mengharapkan ridha Allah daripada melakukan maksiat kepada Allah, maka sabar dalam hal seperti ini lebih tinggi derajatnya
daripada beliau sabar tadi ketika dilempar ke dalam sumur. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi dari apa yang sudah dijelaskan bahwa sabar sesungguhnya ada di 3 aspek. Pertama, sabar di dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kita punya kekuatan tahan untuk senantiasa taat kepada Allah. Kenapa ini perlu kepada daya tahan? Karena jiwa mayoritas manusia ini tarikannya ke sebaliknya. Maka kalau kita lihat, saya sampai mencontohkan, kalau di Banda Aceh ini kita senang melihat masjid-masjid kita, alhamdulillah ramai jamaah termasuk subuh. Itu bila kita bandingkan dengan di kampung-kampung. Di kampung-kampung kadang-kadang cuman imam, muadzin, ya. Kemudian ada jamaah 2 lagi, berempat jamaah subuhnya. Ya. Tapi saya mengatakan bahwa di Banda Aceh ini kalau kita ambil sampel masjid paling makmur jamaahnya, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang tinggal di kampung itu dan tidak ada uzur syar'i, maka paling hebat satu kampung itu jamaahnya 30%, 70% lagi laki-laki enggak datang ke masjid. Itu udah masjid paling hebat. Maka kalau kita kumpulkan orang, misalnya cara kumpulkan pertama ya katakanlah dengan memberi bahasa ini hal-hal yang menarik mereka untuk datang, door prize lah katakanlah. Atau langsung diberi uang cash biar datang. Diberi hadiah menarik langsung. Bukan malah door prize siapa yang dapat menurut diundi. Kita ceramahlah tentang keutamaan solat berjamaah. Ayat-ayatnya kita keluarkan, hadis-hadisnya kita keluarkan, berbuih-buih kita bicara. Maka langsung test case-nya, kalau kita bicara pagi sebelum zuhur, zuhur itu lihat terus jamaahnya, enggak bertambah banyak. Karena apa? Tadi orang untuk bisa tahan dalam ketaatan ini butuh daya tahan. Orang di masjid perhatikan, kalaupun orang pergi sholat, itu habis salam langsung buruk, gak ada. Duduk zikir sebentar, itu udah rasanya lama. Tapi duduk di warung kopi berjam-jam, itu nyaman. Malah di kita sangat mengherankan. Kalau kita lihat warung-warung kopi di kita, itu orang sudah datang dari jam 9 duduk di warung kopi. Jam 2 malam kita datang, masih dia di situ. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, 5 jam. Di masjid 15 menit udah kekot. Kalau imam agak panjang sedikit bacanya, bukan panjang kali, udah ngurutu di hati dia, panjang-panjang nak ayat. Orang baca Quran satu halaman itu udah ngantuk. Tapi baca WA berjam-jam, baca Facebook, baca ini berjam-jam. Maka tadi mayoritas jiwa manusia ini itu tarikannya kebalikan daripada ketaatan. Kurang tahan dalam ketaatan. Maka orang-orang yang menahan diri di awal, ya, sehingga dia mendapat kenyamanan dalam ketaatan kepada Allah, maka ini tadi disebut butuh kepada daya tahan yang disebut dengan sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini paling tinggi derajatnya. Yang kedua, sabar tidak bermaksiat kepada Allah.
Ini lebih tinggi derajatnya daripada sabar terhadap musibah. Sebabnya karena ini pilihan. Ini pilihan juga, sama dengan ketaatan. Nah, sabar di dalam tidak bermaksiat kepada Allah ini butuh juga kepada daya tahan. Karena masalahnya kita ini ditempel sama Allah syahwat, nafsu syahwat. Apa itu definisi syahwat? Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya Mufsidatul Qulub, ya, kitab satu lagi, hal-hal yang merusak hati. Apapun yang jiwa kita suka kepadanya, itu namanya syahwat. Tapi berdasarkan penjelasan Allah di surat Al-Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawat, bahwa Allah telah hiasi pada manusia itu kecenderungan nafsu syahwat terhadap 3 hal. Yang pertama adalah apa disebut minan nisa. Orang laki-laki pasti bawa suka kepada perempuan. Perempuan juga kebalikannya, suka kepada laki-laki. Ini namanya syahwatun nisa. Syahwat kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Yang kedua adalah al-banin. Orang yang sudah berkeluarga, punya anak, maka dia ada rasa suka kepada anak-anaknya. Yang ketiga adalah harta. Dalam jumlah yang banyak yang disebut beberapa contoh, emas, perak, kebun, binatang ternak. Nah, ini semua ada di kita. Maka nafsu ini mendorong kita tadi. Ya, mohon maaf lah, kalau bicara, saya selalu mengatakan, apa beda orang laki-laki yang berzina dengan tidak berzina, dan apa persamaannya? Apa perbedaan antara, mohon maaf, misalnya pejabat yang korupsi dengan tidak korupsi, dan apa persamaannya? Pertama, persamaan antara laki-laki yang berzina dengan tidak berzina adalah ada pada dua-duanya bawa syahwat perempuan. Dua-duanya bawa suka kepada perempuan. Jadi kita jangan berpikir bahwa orang enggak berzina enggak suka kepada perempuan. Suka. Kalau bicara suka, itu memang Allah tempel pada kita. Tengok perempuan cantik enggak suka, enggak normal. Pasti semua orang normal tengok cewek cantik timbul suka. Ini normal. Itu pemberian Allah. Tetapi apa perbedaannya? Orang yang kemudian berzina, nah, dia tidak kontrol, tidak kendalikan, tidak tahan. Syahwat perempuannya dia salurkan. Orang yang tidak berzina suka juga untuk berzina, tapi dia lebih takut kepada azab Allah daripada dia berzina. Maka keinginan berzina itu dia tahan. Apa persamaan pejabat yang korupsi dengan tidak korupsi? Sama-sama suka kepada harta. Jangan kita pikir orang yang enggak korupsi enggak suka ke harta. Suka kepada harta hal yang Allah tempel pada setiap orang. Maka kalau kita tengok mobil mewah kemudian suka, normal. Kita tengok misalnya mobil Lexus yang baru keluar, harganya sampai 1,4 miliar. Suka kita, normal. Masuk ke rumah orang, tengok rumahnya mewah, suka kita, normal. Jadi pejabat yang enggak korupsi
juga suka kepada harta. Itu karena Allah tempel pada setiap orang suka kepada harta. Cuma bedanya di mana? Yang korupsi ini memperturut syahwat suka kepada harta, dan dia mengabaikan ancaman azab daripada Allah. Sementara yang tidak korupsi tadi, dia tahan, dia kendalikan. Seperti yang kita sudah belajar selama puasa, kita haus, kita lapar, dorongannya apa? Ingin minum, ingin makan. Cuma kalau kita minum, kita makan, kita harus bermaksiat kepada Allah, maka keinginan ini kita rem, enggak kita ikuti maunya dia. Kapan baru kita minum, kita makan? Waktu aturannya sudah boleh. Nah, falsafah inilah sesungguhnya kita yang sudah diajarkan oleh puasa. Falsafah apa? Kita harus punya kekuatan menahan nafsu kita ketika dia mendorong kita melakukan sesuatu. Kalau melakukannya harus bermaksiat kepada Allah, tahan, jangan ikut dia. Kapan kita akan salurkan nafsu kita? Kalau tidak bermaksiat kepada Allah. Maka kalau ini kekuatan kita punya, berarti kita sudah punya sabar dalam tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, baru kemudian yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa oleh kesulitan hidup. Kita tidak kemudian menunjukkan sikap-sikap tidak ridha dengan apa yang menimpa atas kita, apalagi sampai kemudian menyalahkan zaman, menyalahkan Allah, dan sebagainya, Tapi kita sesungguhnya diminta untuk bisa bersikap lapang dada, karena itu tidak terjadi melainkan atas kehendak daripada Allah untuk menguji tingkat kefahaman iman kita, kemudian tingkat daya tahan kita, dengan tentu balasannya adalah apa? Ya, seperti dijanjikan oleh Nabi SAW tadi, adalah surga. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita bisa punya sabar dalam 3 aspek tadi. Pertama, kita sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Dicoba oleh Allah dengan kesulitan hidup, kita terima dengan ikhlas. Pastilah balasannya surga. Karena selalu membawa diri dalam ketaatan kepada Allah, selalu menahan diri tidak bermaksiat kepada Allah, diuji dengan kesulitan hidup pun bersabar menerimanya dengan lapang dada, maka pastilah balasannya adalah surga. Dan orang ini tentu adalah orang yang bertakwa. Karena makna takwa yang paling sederhana adalah apa? Melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tujuan akhir daripada disyariatkannya ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Saya bacakan ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti orang-orang yang masuk surga itu karena mereka di dunia dulu bisa bersabar. Jadi orang yang beriman nanti masuk ke surga itu disebabkan mereka itu ketika di dunia dulu bisa hidup dengan sikap sabar. Di antaranya adalah surah Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Para malaikat akan masuk nanti mengucapkan selamat kepada orang-orang yang masuk surga dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kalian dulu di dunia bisa sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar tidak bermaksiat kepada Allah, sabar ketika diuji dengan kesulitan hidup. Di surah Al-Furqan ayat 75 juga Allah mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka mendapatkan balasan kamar-kamar yang indah dalam surga karena mereka di dunia dulu bisa bersabar.
dan mereka akan mendapatkan ucapan selamat daripada para malaikat. Terakhir surah Az-Zumar di ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan pahala yang tidak terhitung bagi orang-orang yang bersabar ketika di dunia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa makna ayat ini? Kata Imam Al-Auza'i, tabi'in besar, laisa yuzan lahum wala yukal lahum, innama yughrafu lahum ghurafa. Orang yang bisa sabar selama hidup di dunia ini, nanti amalnya tidak ditimbang, langsung masuk syurga bighairi hisab, karena bisa bersabar dalam menjalani kehidupan di dunia tadi di dalam 3 aspek yang kita sebut. Karena waktu kita, insyaallah nanti kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.